Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, saya Sela Rizky Amelia, SPD MPD, salah satu dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Video ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekonomi makro, yang dilakukan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ekonomi makro merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi makro serta penerapannya dalam menganalisis berbagai permasalahan ekonomi pada tingkat agregat. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup makroekonomi, konsep perhitungan pendapatan nasional, dan penentuan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keseimbangan ekonomi dari 2 sektor hingga 4 sektor. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat, teori uang, kebank sentralan, institusi keuangan, teori penawaran uang, dan kebijakan moneter. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah makroekonomi, inflasi, pengangguran, perdagangan luar negeri, globalisasi, neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian, serta teori pertumbuhan ekonomi. Materi atau bahan kajian yang mencakup di mata kuliah ini yaitu pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat, keseimbangan ekonomi 2 sektor dan sampai 4 sektor, kebijakan fiskal dan moneter, inflasi, pengangguran, perdagangan internasional, kurs valuta asing, neraca pembayaran, serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Referensi yang digunakan berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama dari Menkyu, bukunya terkait dengan teori makroekonomi. Yang kedua Case and Fair, buku prinsip-prinsip ekonomi. Yang ketiga Samuelson, buku ilmu ekonomi makro. Yang keempat Sadono Sukirno, makroekonomi suatu pengantar. Yang kelima Budiono, sinopsis pengantar ilmu ekonomi. Nomor 5 ekonomi makro. Dan juga beberapa jurnal penelitian yang relevan dan juga terkait. Pembelajaran mata kuliah ekonomi makro dilakukan selama 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. Ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus dilakukan di ruang kuliah maupun Zoom meeting atau Google Meet. Sedangkan bentuk perkuliahan asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp group, kolom diskusi, dan submit tugas melalui LMS Sinerba. Dan pembelajaran dilakukan dengan penerapan pendekatan saintifik, ceramah, pemberian materi diskusi, pemberian kuis, dan juga tugas yang berbasis dengan kasus atau CBL. Melalui metode pembelajaran aktif yang diterapkan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fenomena ekonomi makro secara kritis dan aplikatif, serta menghasilkan solusi yang berbasis pada data dan argumentasi yang logis terhadap isu-isu makroekonomi terkini. Proses evaluasi terbagi menjadi beberapa aspek ya. Yang pertama aspek kognitif, UTS dan UAS masing-masing sebesar 20%, kemudian hasil CBL sebesar 30%, tugas terstruktur, kuis sebesar 20%, dan partisipasi aktif mahasiswa sebesar 10%. Hal ini disampaikan di awal pertemuan pada kesepakatan kontrak kuliah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka langsung dengan mahasiswa di kelas pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Sehat semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di mata kuliah ekonomi makro pertemuan ke-10 ya. Nah, sebelum memulai perkuliahan lebih baik kita ya supaya kuliahnya berjalan lancar ya. Jangan lupa apa dulu? Doa. Oke, kita mulai berdoa dulu bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, teman-teman, jangan lupa juga presensi di SIA ya, silakan dibuka SIA-nya
di HP masing-masing, presensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Ada? Oh, tidak ada. Oke. Sudah ada semua? Sudah? Sudah presensi? Sudah. Oke. Nah, sebelum menginjak ke materi yang akan kita bahas hari ini, masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Coba, siapa yang masih ingat? Ya, sudah. Apa? Kemarin membahas permintaan dan penawaran agregat. Oke. Nah, jadi di dalam materi yang kita bahas kemarin terdapat masalah mengenai uang dan juga kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan bahas secara lebih detail lagi terkait dengan uang. Oke, siap teman-teman? Siap, Ibu. Oke. Nah, sub CPMK-nya ya, ini sesuai dengan RPS yang sudah saya share di Sinerba, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang uang dan institusi keuangan. Kemudian berikutnya, subtopiknya kita akan belajar tentang sejarah perkembangan uang, kemudian definisi, syarat, fungsi, dan juga jenis uang, kemudian fiat money, yang keempat perkembangan uang beredar, yang kelima jenis bank dan lembaga keuangan, yang keenam lembaga keuangan non-bank, kemudian yang berikutnya BI dan juga OJK, ya lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan. Gitu. Next lagi, tujuannya pada umumnya mahasiswa bisa mengetahui yang ada semua di subtopik tadi. Ya, bisa memahami dan juga menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan uang, kemudian definisinya, syarat, jenis dan juga fungsinya, kemudian maksud dari fiat money, lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank, serta yang terakhir fungsi dari BI dan juga OJK. Oke. Sumber referensi sama ya, sesuai di RPS juga. Saya masih menggunakan buku lama, yang ini wajib untuk mata kuliah makro ya. Jadi saya masih pakai Principle of Economic punya Menkyu. Kemudian ada Miskin, bukan Miskin itu ya. Ini nama orang ya. Terus kemudian dari website resmi Bank Indonesia, kemudian ada statistik juga, dan IMF serta dari websitenya OJK juga. Oke, next. Nah, kita ke sejarah. Yang pertama, kalian pasti kenal ya, zaman bahula, zaman dahulu kala, itu sekitar sebelum 3000 sebelum Masehi, itu kita nggak ada uang. Jadi kita pakai sistem barter. Nah, barter itu adalah sistem tukar-menukar secara langsung. Misal, saya butuh pisang, Lia punya pisang, Lia butuh minyak, misalkan saya punya minyak, kita tukar-tukaran. Tapi ada kelemahannya juga, ya, kelemahannya itu adalah ini, double coincidence of wants. Jadi sulit menemukan orang yang punya kebutuhan yang sama. Gitu, ya kan? Bayangin coba, saya butuh misalkan beras, tapi orang-orang di sekitar saya nggak punya beras, gitu. Terus nyarinya kan lebih susah. Itu kelemahan dari barter. Kemudian uang barang. Nah, ini sebelum ketemu logam ya, uang barang itu dulu sampai sempat batu juga dianggap uang yang berharga. Gitu. Jadi karena memang itu pada saat zaman dahulu itu yang berharga, jadi itu dibuat untuk alat tukar, gitu ya. Itu kelebihannya lebih disepakati ya, yaitu ya kesepakatan antar orang-orang di sana pada saat itu. Kemudian kelemahannya sulit dibagi dan tidak tahan lama, gitu. Kadang-kadang nggak hanya batu juga, berupa daun, berupa kertas juga bisa, gitu. Sesuai yang disepakati, gitu, oleh masyarakat zaman dahulu. Uang barang itu kurang lebih di 3000 sebelum Masehi juga setelah barter. Nah, setelah itu baru mulailah uang logam. Uang logam itu negara pelopornya itu dari Lydia yang sekarang itu Turki. Nah, uang logam kelihatan kan kalau misalkan emas, perak itu benar-benar barang yang punya nilai, gitu ya. Keunggulannya dia itu lebih tahan lama, mudah dibawa dan juga memiliki nilai intrinsik. Gitu. Kemudian berikutnya adalah uang kertas. Uang kertas ini mulai di abad ke-7. Nah, yang mempopulerkan pertama kali itu dinasti-dinasti zaman Cina. Yang Shang Xing-sung, yang Ying Yung apa itu ya, dinasti itu yang memulai dinasti Ming. Jangan-jangan kamu keturunan dinasti Ming. Bukan ya, Jod? Oke, berikutnya ada uang giral. Uang giral itu bentuknya seperti cek gitu ya. Ini biasanya untuk transaksi uang yang biasanya lebih gede gitu jumlahnya.
Ya, kelebihannya dia aman dan juga praktis, nggak perlu bawa uang sekarung-karung untuk bertransaksi, cukup pakai uang giral, gitu ya. Terus kemudian berikutnya akhir-akhir ini sudah mulai populer juga dengan uang elektronik, gitu ya. Contohnya seperti kartu debit, kartu kredit, e-money, gitu, dan juga pembayaran digital yang tersimpan di media elektronik. Oke, dan kemudian ada lagi, kalian ada yang familiar nggak dengan Bitcoin? Ya, pasti ya, familiar ya. Nah, itu aset kripto atau digital currency. Tapi pesan saya, kalau misalkan main kripto, boleh-boleh saja asal dipelajari instrumennya dengan jelas. Jangan hanya terpengaruh dengan FOMO kayak gitu ya, ikut-ikutan yang lain, akhirnya nggak mempelajari terus cut loss terus gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ibu, berarti kalau kayak kita sekarang sering berpinjam Mm-mm. Mm-mm. yang pai sebenarnya masih ada sama Oke, berarti masih masuk di uang elektronik gitu ya. Jadi masuknya di uang elektronik. Itu kan sudah ada di HP-mu ya. Jadi kamu transaksi cuma tinggal scan barcode kayak gitu doang. Jadi itu masuknya di uang elektronik. Oke, next lagi ya. Nah, definisi uang. Siapa yang nggak tahu uang? Tahu semua kan? Tahu semua ya. Jadi uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran untuk transaksi ekonomi. Jadi uang bisa berupa uang kertas, uang logam, dan bentuk lainnya yang disepakati sebagai alat tukar. Sama kayak yang tadi saya sebutkan di zaman yang 3000 sebelum Masehi tadi. Jadi sebenarnya kita pun sekarang juga sepakat bahwa uang logam dan uang kertas itu adalah alat pembayaran yang sah. Cuma zaman dulu nggak ada lembaganya gitu. Ya, kan? Gitu ya. Nah, sekarang kita ke fungsi. Ini fungsi pada umumnya ya. Yang pertama adalah medium of exchange, itu untuk alat tukar. Jadi untuk transaksi jual beli barang dan jasa. Yang kedua, unit of account. Jadi itu digunakan untuk satuan hitung ya, untuk nilai mengukur nilai barang dan jasa sehingga memudahkan perbandingan harga dan perhitungan ekonomi. Yang ketiga, yaitu store of value, menyimpan kekayaan. Ya apa enggak? Kalian nyimpan kekayaan pakai uang enggak? Di tabungan misalkan. Deposito misalkan, pakai uang enggak? Terus beli aset, properti, pakai uang enggak? Nah, gitu ya. Terus kemudian berikutnya untuk bayar hutang. Bayar hutang tidak boleh dong air susu dibalas air tuba, tidak boleh ya. Bayar hutang kan pakai uang ya, karena kita utangnya dapatnya uang. Tapi ada juga orang zaman dulu tuh pintar. Misalkan dia utang berupa emas, kembalinya berupa emas. Jadi dia kan tidak terdampak inflasi. Misalkan harga emas sekarang 1000 misalkan ya sekarang. Terus kemudian nantinya naik. Lah yang ngutangi kan rugi, ya enggak? Nah, jadinya dia minta nanti kembaliin utang saya pakai emas aja. Emas di harganya pada saat tahun-tahun berikutnya pasti juga akan berubah gitu. Nah, itu cara mensiasati. Kalau utang rupiah dibayar rupiah itu udah pasti rugi. Makanya bank itu ada bunganya, iya apa enggak? Ya, supaya untuk memutar keuntungan gitu ya. Nah, kemudian next lagi pendorong kegiatan ekonomi. Jadi dengan adanya kegiatan uang, kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar. Kalian kalau ada uang, kegiatan konsumsi lancar kan? Ya. Terus lebih tenang kan? Syarat diterimanya uang ya. Jadi harus kesepakatan bersama dan disahkan oleh pemerintah gitu. Ya, diterima secara umum, kemudian tahan lama, terus mudah dibawa, terus nilainya stabil. Kalaupun uang itu tergerus inflasi, ya itu kan dalam jangka waktu yang lama gitu ya, tidak dalam jangka waktu pendek gitu. Dan mudah dibagi, kemudian sulit dipalsukan, ya harus ada tanda tertentu lah biar nggak bisa dipalsukan. Kemudian ada jaminan pemerintah. Oke, next. Nah, ke jenis uang. Tadi sudah disinggung juga ya, uang kartal. Kalau uang kartal itu ya yang kamu pegang. Uang kertas dan juga uang logam. Kalau uang giral tadi yang berupa cek, belliet giro, itu adalah uang giral. Dan uang elektronik yang tadi pertanyaannya Mbak Agres ya, Dana, OVO, kemudian Shopee Pay, terus GoPay itu termasuk di uang elektronik. Nah, sekarang ke fiat money, sama juga. Jadi nanti kalian kalau ketemu, pasti fiat money itu bandingannya adalah commodity money, gitu ya. Kalau uang fiat itu adalah mata uang yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Ya tadi itu uang logam, uang kartal dan giral, ya, itu untuk uang fiat.
Nah, terus sekarang apa bedanya fiat money dan commodity money? Nih, di aspek jaminan nilai, kalau fiat money kepercayaan dan hukum ya disahkan oleh pemerintah. Kalau commodity money itu nilai barang, contohnya seperti emas dan perak, sudah punya nilai intrinsik ya. Itu terus kemudian di stabilitas nilai ini fluktuatif tergantung inflasi. Tadi yang saya bilang ya, pasti di jangka agak panjang deh, nggak mungkin jangka pendek itu langsung seketika besok nilai uang berubah, tidak. Itu contohnya dulu zaman saya SD, uang saku saya 100 dapat banyak, dapat makan, dapat minum gitu ya. Sekarang 100 udah nggak ada nilainya, gitu kan. Nah, sekarang mungkin 10.000 gitu baru bisa dapat bakso cilok kayak apa gitu, ya kan? Nah, itulah karena inflasi. Kalau misalkan komoditi malah cenderung stabil gitu. Makanya ada orang yang profil resikonya dia tuh kalau misalkan investasi takut-takut gitu. Kemudian di ketersediaan, kalau fiat money itu bisa dicek ya, bebas. Tapi kalau misalkan komoditi itu jumlahnya terbatas karena itu kan logam ya, itu tidak tidak semua daerah punya, tidak semua negara punya tambang yang menghasilkan emas dan juga perak. Gitu. Jadi terbatas, langka, makanya dia punya nilai. Nilai intrinsik kalau misalkan fiat money tidak ada, tapi berdasarkan kesepakatan saja yang tadi saya bilang. Ya, terus kemudian kalau commodity money itu ada nilai intrinsik. Nah, sekarang ke perkembangan uang beredar. Uang beredar itu ya uang yang berada di seluruh masyarakat itu, ya. Jadi seluruh jumlah uang yang berada di tangan masyarakat yang siap digunakan untuk transaksi, ya. Dan ini mencakup uang kartal dan juga uang giral. Nah, jenis-jenis uang beredar menurut Bank Indonesia dan IMF. Nah, kalau di rumus ekonomi itu dibaginya M1, M2, M3, money. Nah, M1 meliputi uang kartal dan tabungan yang sangat liquid. Kalau M2 itu M1 dan deposito berjangka atau tabungan juga. Jadi ini ibaratnya yang M1 itu yang cepat banget cair ya. Kalau yang M2 ini harus ada jangka waktunya untuk cair. Kalau yang M3 itu M2 plus instrumen keuangan liquid lainnya, termasuk di dalamnya kalian punya aset apa, misalkan emas, properti, tanah, itu termasuk kalau di M3. Jadi, nah apa yang mempengaruhi uang beredar? Kebijakan moneter. Misalkan ada inflasi, pasti Bank Indonesia kasih kebijakan moneter entah itu kontraktif, entah itu ekspansif. Kemudian aktivitas sektor perbankan, yang keempat permintaan uang oleh masyarakat, yang kelima adanya transaksi internasional. Kalau kita kan ekonominya sudah terbuka ya, perekonomian terbuka, jadi sudah pasti ada transaksi internasional. Nah, jenis bank berdasarkan fungsinya, yang pertama bank sentral. Kalau di Indonesia bank sentral apa? BI. Terus bank umum contohnya? Mandiri, BCA, BNI gitu ya. Terus kemudian bank perkreditan rakyat yang biasanya fokusnya memberikan kredit mikro ke masyarakat. Biasanya di pasar-pasar, seperti ya. Kalau di saya bilangnya itu bank retail. Jadi dia harian gitu, nagihnya itu harian. Itu biasanya untuk kalangan menengah ke bawah seperti pedagang yang ada di pasar gitu ya. Kemudian berdasarkan kepemilikan, milik pemerintah contohnya BRI, Mandiri ya, itu milik pemerintah. Kalau swasta BCA, CIMB, terus kemudian bank asing campuran ada HSBC. Nah, sekarang berdasarkan prinsipnya ada konvensional yang itu berdasarkan bunga, terus kemudian berikutnya bank syariah. Kalau kamu nggak pengen yang berbunga-bunga, itu larinya ke bank syariah. Kalau di syariah itu bilangnya bagi hasil, terus kemudian akad segala macam itu ada di depan. Itu kan sekarang kan masyarakat kita kan ada yang aku nggak mau lah nanti riba kalau di bank konvensional gitu, ya udah alternatifnya adalah di bank syariah. Next lagi, nah sekarang ada lembaga keuangan non-bank gitu ya. Jadi lembaga yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana bukan dalam bentuk simpanan seperti bank. Contohnya apa? Oke, asuransi. Kemudian asuransi itu contohnya apa? BRI Life, Prudential, AXA, ada yang pakai nggak? Belum ya. Perusahaan leasing gitu ya. Jadi dia memberikan pembiayaan modal menggunakan kredit gitu ya. Kita harus ada jaminannya gitu kalau misalkan ke situ. Ya, contohnya seperti FIF, Adira Finance. Yang ketiga itu pegadaian. Nah, kalau di pegadaian kasih yang barang yang berharga yang bisa digadai. Nanti ada nilainya dia mau kasih pinjaman gitu ya. Kemudian next koperasi simpan pinjam. Nah, ini biasanya dikelola dan juga diperuntukannya hanya untuk anggota. Tuh. Kemudian ada pensiun.
khusus untuk mengelola uang untuk karyawan di hari tua. Dan modal ventura itu yang untuk yang beresiko tinggi ya, tapi dia memiliki potensi yang tinggi juga gitu. Terus kemudian perusahaan sekuritas atau broker saham yang menjadi perantara jual beli saham atau obligasi di pasar modal. Ini ada 3, logonya apa aja ini? Yang pertama logonya apa ini? Ingat nggak? Kementerian apa kalau misalnya bicara soal uang? Kementerian Keuangan. Terus yang tengah-tengah BI, Bank Sentral ya. Terus kemudian berikutnya OJK. Nah, kalau ngomongin soal uang di kebijakan fiskal ini biasanya ngomonginnya soal pajak, soal anggaran negara. Kalau di BI biasanya tentang stabilitas uang yang beredar, gitu ya, ngomongin suku bunga dan lain sebagainya. Kalau yang OJK tentang pengawasan lembaga keuangannya. Jadi pasti kalau misalkan yang berkaitan dengan uang, 3 lembaga ini pasti ada. Nah, BI dan OJK apa bedanya? Kalau misalkan BI itu ada tujuan tunggal ya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan tujuan ini dicapai dengan 3 pilar utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Nah, ini OJK-nya. Kalau misalkan teman-teman kepingin ngecek pinjam di, sekarang kan marak sekali ya, seperti pinjaman online, terus kemudian bank-bank yang selalu nawarin ke desa-desa gitu kan juga banyak ya. Nah, jangan serta-merta saat itu juga langsung setuju gitu. Jadi baiknya dicek dulu di OJK. OJK selalu ada mana sih bank-bank yang sudah terdaftar di OJK gitu supaya kalian tuh aman. Karena apa? Kalau uangnya hilang ada yang jamin gitu loh. Jadi nggak benar-benar hilang plung gitu dibawa lari. Gitu, kalau ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Nah, oke, ini ya. Sekarang wewenangnya ada di pengaturan ya, kemudian pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, misi OJK yang pertama, mewujudkan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Gitu ya, jangan sampai uang kita dibawa lari sama bank. Gitu. Kesimpulan sekarang, kira-kira apa yang didapat setelah kita belajar materi mengenai uang dan institusi keuangan? Coba saya mau sekaligus refleksi ke teman-teman untuk mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan Lia. Ibu, dari penjelasan Ibu tadi saya menangkap kalau misalkan bank dan lembaga keuangan ini punya peran sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memiliki yang kekurangan dana. Oke, kata lainnya adalah bank itu memiliki fungsi intermediasi, intermediate ya, intermediate bahasa Inggris, intermediasi bahasa Indonesia. Jadi ada di tengah-tengah. Ya, sebagai penyalur. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang lebih, uangnya disimpan di bank. Kemudian kalau ada yang membutuhkan, dia pinjam ke bank. Jadi bank itu intinya adalah memiliki fungsi intermediasi tadi yang disebutkan oleh Lia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu boleh buat Lia. Terus lagi apa? Oke, Lucky, kesimpulannya? Bank sendiri dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan juga prinsip operasionalnya. Oke, kalau fungsi Bank sentral yang mengatur sistem keuangan dan kebijakan moneter, lalu ada bank umum yang melayani masyarakat luas, lalu ada BPR yang melayani skala lokal dan mikro, lalu ada bank konvensional dan syariah yang berdasarkan prinsip operasional. Oke, tepuk tangan dong untuk Lucky. Yang berikutnya siapa lagi yang mau kasih? Oke, Mas Pulung, apa? Ya. Asuransi pegawai koperasi berisik juga berperan dalam mengelola risiko, menyediakan biaya dan meningkatkan internasional masyarakat. Oke, jadi tidak hanya bank saja ya, tapi lembaga keuangan non bank juga berperan, gitu ya. Oke, tepuk tangan boleh untuk Mas Pulung. Oke, berikutnya apalagi nih kira-kira yang bisa ditangkap? Oke, Mbak Dia. Perbedaan utama antara bank dan LKSP terletak pada fungsi pengumpulan dananya itu. Jadi untuk bank menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kalau lembaga
Oke, jadi kalau LKNB biasanya ada jaminannya ya. Kalau LKNB, kalau misalkan kayak pegadaian tadi harus ada barang yang digadaikan yang berharga, gitu ya. Oke, kesimpulannya bagus sekali, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Satu lagi deh terakhir, apa-apa. Oke, Iki. Jadi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, peran lembaga keuangan sangat krusial untuk membantu masyarakat menjaga kestabilan keuangan melalui edukasi keuangan, akses pembiayaan yang sehat, dan layanan keuangan yang inklusif. Oke. Itu ya, tepuk tangan untuk Iki dong. Oke, terima kasih ya kesimpulannya. Artinya teman-teman semua menangkap apa yang sudah saya sampaikan. Oke. Nah, sekarang kita bersiap untuk tugas. Ya, tugasnya terkait dengan kasus yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Jadi di tengah maraknya orang-orang yang kekurangan dana, gitu ya. Terus kemudian daya belinya turun. Terus ada tawaran nih pinjaman online yang syaratnya mudah, dapat uangnya cepat, tapi mereka nggak sadar bunganya itu besar, ya nggak. Nah, terus kemudian dicatatlah sama OJK bahwa ada peningkatan kredit macet. Gitu. Jadi mereka ngutang bisa tapi nggak bisa bayar gitu. Bahkan ada yang nggak mau bayar. Cari cara bagaimana supaya ini ditinggal aja atau aplikasinya dihapus aja bagaimana. Jadi melarikan diri. Makanya penting sekali teman-teman untuk edukasi keuangan juga gitu ya. Kalian kan sudah saya bagi kelompok ya menjadi 5 kelompok di pertemuan yang kemarin. Nah, itu untuk tugas ini dibahasnya diskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, luarannya nanti tolong dibahas mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Dan tolong dijelaskan alasannya berdasarkan prinsip keuangan yang sehat. Sebelumnya saya juga pernah kasih tahu kalian ya terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan di pertemuan sebelumnya yang judulnya ini. Sudah ya? Nah, ini bisa menjadi rujukan kalian untuk menganalisis karena di sini menjelaskan tentang pentingnya literasi keuangan, kemudian penggunaan fintech terhadap peningkatan produktivitas, ya. Jadi itu bisa dimasukkan di analisis, ya, dijadikan rujukan juga. Literasi digital juga, literasi digital, literasi keuangan, itu penting sekali untuk bagaimana dia bisa mengelola uangnya dengan bijak di kondisi yang seperti sekarang ini. Seperti biasa, tugasnya dikumpulkan ke Sinerba. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Alhamdulillah materi kita sudah selesai hari ini dan kesimpulan juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk nanti kalau misalkan lupa-lupa apa sih materinya sudah bisa diakses di Sinerba. Materi sudah saya upload dan tempat tugasnya juga sudah saya upload. Deadline-nya di minggu depan, ya. Siap? Dan nanti di minggu depan kita bahas lebih dalam lagi, kemudian masing-masing kelompok mengutarakan point of view-nya, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pulang dari sini masih nempel itu ya yang kita pelajari hari ini. Jangan sampai lupa, gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Sama-sama.